Nah, selanjutnya setelah kita akan membahas object this, kita akan membahas tentang require tadi. Kalau teman-teman tadi mendengar bahwasanya require ini sama halnya dengan require di PHP, atau kita waktu kita memanggil suatu file file PHP gitu, suatu file PHP di file lainnya, kita harus menggunakan include atau require one gitu ya. Nah, untuk di Node.js sendiri kita bisa menggunakan perintah require. Template-nya seperti ini. Kita nggak terlalu ini, langsung aja kita ke contoh. Nah, kita hapus dulu ya. Ini kita kasih keterangan apa ya? Apa ya? Berbagi modul mungkin ya, berbagi file gitu ya. Atau file. Nah, tapi sebelumnya kita akan membuat satu file lagi, karena kan namanya berbagi nggak mungkin sendiri ya. Kita buat dulu satu file, kita kasih nama file sharing. Nah, dimana file ini akan kita panggil di sini nanti. Ini kita isi dengan apa ya? Di file ini kita isi apa ya enaknya ya? Oke, name sama nama aja tadi. Maaf kalau misalnya contoh kasusnya selalu itu aja. Sorry, kita salah. Ini harusnya kita kasih ekstensi. Jangan pernah lupa untuk ngasih ekstensi dengan ekstensi ekstensi.js. Nah, seperti ini. Kita kasih var name sama dengan 10 11 31 81. Var nama sama dengan Yuda Situmorang. Oke, seperti ini. Kita udah punya dua variabel di mana kita akan menggunakan kedua variabel ini di dalam app.js. Oke. Skemanya akan seperti itu. Kalau mungkin kita memanggilnya dengan cara require. Nah, kalau teman-teman tadi bingung tadi, saya ulangin. Di sini ada require, itu require dari JS-nya langsung ya. Nah, ini seperti ini. Untuk penamaannya kita bisa sembarang aja. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini harus kita isi dengan nama file ini. Kita isi. Sebelumnya saya akan menjelaskan ini fungsinya apa. Kita isi dulu. Itu namanya file sharing. Nah, seperti ini. Dimana kita akan meload file sharing ke dalam modul. Nah, sama kayak seperti di Java. Kalau di Java kita membuat new class gitu, mendeklarasikan kelas baru di dalam kelas lain, yang mau merequest kelas tersebut gitu. Ini fungsinya untuk mendeklarasikan, atau di PHP ini disebut dengan include seperti ini, include file sharing seperti ini. Kalau di PHP seperti ini ya fungsinya. Nah, selanjutnya kita akan coba menampilkan dari modul.name.
Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita run, hasilnya undefined. Nah, kenapa undefined? Karena saya tadi lupa ya. Karena varname dan nama ini sifatnya masih private. Jadi kita nggak bisa mengakses yang namanya private ya. Nah, bagaimana cara kalau di bahasa C atau bahasa C# lah atau di Java, kita harus mendeklarasikan variabel yang akan kita pergunakan di kelas lain dengan cara mendeklarasikannya sebagai variabel public ya. Nah, kalau di Node.js sendiri kita perlu mengekspor nih. Ada export modul, ada export function. Nah, export modul ini gunanya untuk mengekspor nilai dari nilai dari variabel. Sementara export function fungsinya buat mengekspor nilai dari function atau mungkin metode di function itu gitu. Nah, caranya seperti ini. Kita kasih name. Nah, exportnya kita kasih namanya name. Nah, di mana file oh ya, sorry. Ini harusnya pakai titik ini. Di mana nama ini adalah nama dari sini, variabel ini. Nah, sementara ini yang akan kita panggil di app.js-nya. Kita contohkan aja ini biar ada perubahan. Nah, seperti ini. Name. Maka kita yang akan kita gunakan untuk memanggil name ini atau ini adalah ini gitu. Ribet ya bahasanya. Gini, seperti ini. Coba kita jalankan lagi. Ya. Yang terjadi adalah loading. Nah, seperti ini tampil. Maaf kalau misalnya aplikasi debugnya nggak berjalan dengan baik ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan IDE IntelliJ supaya proses pengcompilannya lebih sempurna gitu ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini bahwasanya name yang kita request dari file sharing yaitu di sini. Nah, name-nya kan ini. Name ini kita simpan di dalam di dalam variabel name. Di dalam variabel name di mana kita mengekspor name itu supaya bisa diakses oleh file app.js gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak mengekspor atau istilahnya mengekspor ini lebih sering disebut dengan mengubah variabel ini menjadi public supaya bisa diakses oleh semua orang gitu ya. Semua kelas gitu. Nah, kita buat juga untuk namanya ya. Nama sini nama. Nah, pastikan untuk penamaan ini dan ini harus sama ya. Jangan pernah lakukan dengan mengetik nama yang berbeda gitu ya. Nah, kita coba panggil di app-nya. Kita kasih keterangan biar lebih menarik. Mahasiswa yang
memiliki nim sebagai berikut. Bernama plus modul dot nama. Nah, modul ini tadi belum saya jelaskan ya. Modul ini adalah nilai nilai modul yang telah kita deklarasikan untuk menyimpan semua file sharing.js itu gitu. Nah, kita akan coba menampilkan kembali. Compilernya cukup bermasalah. Nah, seperti ini teman-teman. Mahasiswa yang bernilai memiliki saya salah baca. Mahasiswa yang memiliki NIM 10113181 bernama Yuda Situmorang. Nah, nilai ini dan nilai ini itu kan dideklarasikannya di file ini, di file sharing. Nah, sementara kita menampilkannya di aplikasi app.js seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, mungkin udah kebayang fungsi dari require itu fungsinya untuk apa sih gitu. Jadi teman-teman yang mau ngedevelop modul seperti ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi kalau bisa sih diingat terus, karena ini akan sering kita gunakan, apalagi jika teman-teman ingin membuat aplikasi berbasis web ya. Kira-kira seperti itu kurang lebih ya. Nah, setelah kita sebelumnya gini. Nah, teman-teman di sini kan kita akan membuat suatu fungsi di mana kita akan, ini kan variabel yang baru ya. Sekarang kita coba fungsi. Kita kasih, kalau misalnya fungsi, cara memanggilnya bagaimana. Nah, untuk mengekspor dari sebuah fungsi, bagaimana sih caranya? Ini kan tadi pakai variabel ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang fungsi. Kita kasih fungsi function. Kita kasih namanya fungsi apa ya? Fungsi tampil nama. Dimana tampil nama ini fungsinya ada console log. Nama saya adalah nama. Berarti nanti yang akan tampil ada nama saya adalah Yuda Situmorang ya. Nah, seperti itu kita akan ekspor modul .export modul.export, kita kasih namanya tampil nama. Jangan lupa ini kita kasih dengan tampil nama. Nah, ini fungsi, ini variabel dari fungsi ini ya. Nah, sementara fungsi ini disimpan di tampil nama. Nah, untuk menampilkannya cukup mudah dengan cara kita kasih pisahin dengan ini saja. Biar ada jaraknya.
Kita kasih modul dot tampil nama seperti ini. Akan kita run. Oke. Nama saya adalah Yuda Situmorang, tapi ini ada error ya. Tampil nama is not a function. Tampil nama berarti ini enggak fungsi. Oke. Ya gini. Tapi urutannya salah ya. Kita ulangin running ya. Kita lihat tampilannya. Nah, di sini tadi kita buat fungsi tampil nama itu untuk memprint konsol log nama saya adalah Yuda Situmorang, dimana kita simpan dengan variabel tampil nama. Tampil nama di sini kita tampilkan di sini, dimana modul ini adalah file dari file sharing. Harusnya seperti ini, cuman ini ada tanda merah ya. Nah, ketika kita kasih ini, ketika kita buat ini, nah tapi harus teman-teman tahu bahwasanya tampil nama ini adalah sebuah variabel. Jadi seharusnya nggak perlu kita kasih tipe data fungsi gini. Jika kita jalankan seperti ini, maka akan terlihat error. Kita ulangi. Ya maaf ya jika compilernya rada sedikit ngejengkelkan. Nah seperti ini, kita tunggu hasilnya dulu ya. Still loading. Ya kita tunggu sebentar. Nah sembari menunggu ini, seharusnya tampil nama ini nggak harus pakai tanda seperti ini seharusnya. Nah jika kita pakai, dia akan menyebutkan bahwasanya tampil nama is not a function, karena tampil nama sendiri itu adalah sebuah tampil dengan T besar dan N besar. Nih seperti yang ini, T besar dan N besar. Nah tampil nama itu adalah sebuah variabel yang diekspor, namun dia berisi fungsi. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak perlu harus membuat ini. Cuman JS hint-nya
mendeteksi ini sebuah kesalahan. Yang tanda merah ini diakibatkan oleh sebuah package yang namanya Jasin gitu. Coba kita reload dan kita running kembali. Jika kita membuat seperti ini, maka akan berjalan. Nah, kira-kira seperti itu.